Waktu kita juga nikahnya muda ya? Karena kita nikahnya muda juga sih. Jadi pandangan kita, karena kita sebenarnya kan emang kita ketemu di luar. Kita anak sekolah bareng ya. Jadi kita punya berpandangan yang mungkin kalau sebenarnya sih harus mapan dulu sih kalau aku. Iya harus. Karena ya, kalau at least misalnya, bisa kerja dulu lah gitu, ya. baru emang kalau emang bisa menghasilkan dan ya udah gitu. Soalnya kayak tiba-tiba punya anak kembar gitu kan, kita nggak nyangka juga ya. Jadi lumayan take a toll, financially itu kan besar ya. Yang dari nappy sekaligus 2, susu yang double dose langsung, ngelahirin pun juga dihitungnya tuh 1,5 gitu. Jadi bukan bayar sekali lahiran. Jadi lumayan harus mapan ya kalau misalnya emang udah siap untuk nikah muda gitu loh. Karena kayak beginian it's never ending kan ya. Walaupun duit bisa dicari tapi kita harus antisipasi gitulah. Gitu sih kalau tips dari kita ya. Iya, mungkin dua-dua suami istri bisa bekerja masing-masing lah gitu. Jadi saling bisa membantu kan dalam keluarga gitu. Walaupun aku breadwinner, tetap aja bisnis tuh benar-benar ngebantu secara mental juga sih sebagai aku ya gitu. Bantu secara mental juga karena jadi aku nggak ngerasa sendirian gitu loh di satu keluarga ini untuk to provide gitu. Ada dia juga yang bisa bantuin. Jadi aku jadi nggak terlalu stres juga ya. Gitu. Aku juga bisa contribute to the family gitu loh. Dan sebagai wanita menurut aku itu penting banget ya. Jadi nggak amit-amit gitu ya kalau misalnya ada sesuatu kejadian apa gitu, kita kan nggak tahu. Kita juga masih bisa cari duit gitu loh. Masih bisa nafkahin keluarga. Itu aja sih tips untuk kalau mau nikah muda, pokoknya harus mantapin dulu gitu. Pertama-tama sih no quality time ya. Karena setiap 30 menit minta ASI bergantian gitu. Jadi kita no quality time for long time waktu awal-awal gitu. Awal-awal kita tidur udah kayak pepesan karena tidurnya berempat satu ranjang. Kan aku masih ASI ya. Itu di kamar aku semuanya sampai 3 bulan ya. Baru mereka aku pindahin ke kamar mereka gitu loh. Jadi mereka ada space sendiri juga. Dari situ baru aku bisa bagi waktu sama suami. Kalau dulu satu nangis mau minta susu, udah selesai, satu lagi nangis minta susu, udah gitu baru selesai udah tidur kayak bentar, zombie lagi, sih gitu. Udah nggak tidur, udah kayak sapi perah gitu lah ya. Non-stop. Terus suami juga jadi nggak bisa kerja karena dia juga keganggu kan tidurnya. Jadi aku sempet baby blues waktu itu ya. Which is normal lah. Which is normal ya, karena sekaligus 2 gitu kan. Walaupun udah dibantu dengan 2 suster pun aku masih sering nggak makan gitu loh. Tapi sekarang udah so much better karena mereka udah tidur di kamar sendiri. Jadi aku sama suami pun setiap malam bisa quality time gitu. Soalnya kalau nggak mereka mandiri untuk tidur sendiri, apalagi 2 ya, kita setengah mati sih sebenarnya. Jadi kita usahain mereka untuk lebih mandiri lah, bisa tidur sendiri, bisa mandi sendiri, segala macam. Jadi kita sebagai parents, job kita juga lebih so much easier ya, kalau misalnya gitu. Mereka mandiri gitu. Sekarang juga mandi sendiri, umur 7 tahun udah mandi sendiri, misalnya cebok juga sendiri, tidur sendiri gitu loh. Jadi udah enak lah gitu. Baru bisa quality time sih. Baru bisa quality time. Gimana kamu nge-treat aku? Kalau aku always appreciate suami aku karena selama ini kalau nggak ada suami aku nggak mungkin menjadi wanita yang sekarang ini ya. Karena dulu aku have confidence issues, tapi suami aku selalu stand by my side, dukung aku terus. Setiap hari aku pasti say thank you gitu loh. Udah jadi tumpuan aku, my rock selama ini. Dukung aku terus gitu. Aduh, thank you.
Jadi blushing. Jadi Tapi gemer benar, dia. menurut aku emang the secret of happiness is being appreciative of what you have. Jadi kayak aku juga nge-tweetnya seperti itu sih. Jadi being appreciate, walaupun kadang namanya Manusia ya. ya apalagi istri jaga anak 2 di rumah, udah gitu belum ada yang kotor atau apa pasti kan suka moodnya jelek, senewan. Walaupun ke kita sebagai cowok ya udah kayaknya kodratnya sih kadang-kadang dimarah-marahin walaupun bukan salah kita juga ya. Udah terima Cuman ya. kita iya aja gitu. Udah seperti itu ya, udah saling tahu aja ya gimana. Ya, pas pertama married challenging ya. Cuman sekarang aku lebih appreciate suami aku with everything we've been through gitu loh. Nggak gampang kan ya punya anak kembar. After that, on top of that kita harus cari duit tuh extra hard gitu kan. Jadi aku appreciate banget suami aku selama ini udah kerja keras buat keluarga. Terus ya make each moment special lah gitu. With birthdays, anniversaries, kita even dinner time, kita share stories with the kids. Jadi semua momen ya bisa kita treasure gitu sih. Kalau nambah momongan kayaknya nggak dulu kali ya, karena kita just been through a lot in terms of having twins tuh susah banget. Secara financially, secara mentally, secara time ya. Jadi mungkin after that kita pengen take a break dulu lah, enjoy what we have ya. Enggak kok, aku mau lagi kok. Aduh mati deh. Kalau dikasih lagi ya kalau aku ya nggak apa-apa gitu kan. Jadi gimana nih? Disagreement. Ya tapi kalau udah dikasih ya. Ya bersyukur aja gitu. Kalau nggak dikasih lagi ya juga aku udah appreciate banget punya twins this time gitu kan. Punya suami juga yang super supportive gitu. Tapi kalau dikasih lagi juga ore. Tegang ya. Dua atau 3 lah. Kalau aku sih 2 ya, apalagi udah punya cowok cewek. Okay. Karena kalau 3 itu kita susah bagi waktunya sih menurut aku. Secara quality hoursnya seperti aku bilang nggak nambah waktu juga, jadi susahnya di situ gitu sih. ya? Iya. Oh, di defend dari ini ya, defend argument dari suami ya. Kalau aku sih karena anak-anak udah gede, udah 7 tahun, aku nggak apa-apa dikasih lagi gitu loh. Cuman ya susah ya. Serahkan aja sama yang Di atas ya. Oke. Jadi jangan lupa follow Instagram Parenting Hub And share your real life story of parenting with Parenting Hub.